kita kembali lagi nih Pak ke rekrutmen ASN Kementerian Agama. Ini untuk penerimaannya itu nanti akan dilaksanakan kapan nih Pak? Ya, untuk penerimaan CPNS maupun P3K ini sesuai dengan jadwal yang sudah diagendakan oleh Menpan RB maupun BKN, nanti akan kita mulai bersama-sama ya, itu di sekitar pertengahan Mei. Dan kabar gembira untuk tahun 2024 ini untuk formasi CPNS maupun P3K itu oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden Jokowi tentu diberikan banyak kemudahan teman-teman terutama yang P3K, karena untuk formasi tahun 2024 ini akan ada 3 gelombang. Nah, ini adalah tentu kemudahan-kemudahan yang luar biasa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, oleh Bapak Jokowi dan para pembantunya, para menteri, baik itu Pak Menpan RB, Pak Menteri Agama, dan juga Kepala BKN sudah menyusun strategi kemudahan-kemudahan itu. Jadi ini adalah harapan yang sudah diinginkan oleh para teman-teman kita yang honorer ya Pak di daerah. Jadi jangan khawatir, karena penerimaan ini akan terjadi selama 3 tahap ya Pak. 3 gelombang. 3 gelombang. Jadi ketika kita tidak lulus di gelombang pertama, maka bersiaplah. Dan juga jangan ini ya Pak, jangan bersantai-santai ya Pak. Betul. Mentang-mentang saya honorer lama, oh ya udah nggak apa-apa, pasti lulus, nggak bisa gitu ya teman-teman semua. Jadi untuk rekrutmen ini tidak hanya mengenai tes mengenai pendidikan ya Pak ya, tes juga ada tes mengenai moderasi beragama juga atau Pak? Iya, nanti ada wawancara secara lebih teknis, yaitu tentu masing-masing kementerian memiliki spesifikasi ya kompetensi yang dibutuhkan. Tapi setidaknya 3 kompetensi itu standar ya. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan tes Mansos, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu tentu sesuai dengan bidang yang dilamar. Kalau dia melamar guru berarti nanti kompetensi teknisnya tentang pedagogi dan keguruan. Kalau yang digital talent lah ini Presiden Jokowi juga membuka luas untuk formasi digital talent teman-teman muda ini, karena kita masuk era era digital yang tidak bisa dihindari, maka formasi untuk digital talent juga termasuk yang banyak, termasuk juga formasi untuk IKN. Nanti juga kita siapkan mendukung program kerja pemerintah. Jadi di samping itu juga ada kompetensi tadi itu, yang kekhususan Kementerian Agama adalah tentang wawasan moderasi beragama, dan itu menjadi pengetahuan core ya di Kementerian Agama, karena Pak Menteri Agama sudah menjelaskan sejak awal, Gusmen, beliau adalah menteri semua agama. Oleh karena itu seluruh pegawai ASN di Kementerian Agama kita pastikan adalah insan-insan yang memang nanti perilaku beragamanya tidak diskriminatif. Dia harus bisa memberikan layanan imparsial kepada stakeholder Kementerian Agama. Makanya itu teks moderasi beragama menjadi sangat penting bagi pegawai ASN Kementerian Agama. Kemudian mohon izin Pak, bagaimana dengan nasib tenaga teknis penjaga sekolah SD? Apakah bisa diangkat P3K? Saya sudah 10 tahun mengabdi loh Pak, dari penjaga SD panggung 10. Ya, teman-teman penjaga SD mohon izin Pak Ketua, udah beberapa kali komunikasi dengan kami, sering audiensi dan sebagainya. SD penjaga makam, penjaga SD itu memang penjaga kelurahan. Kekeresahannya kan memang tidak masuk pendataan ya sama ya tadi. Nah, sekali lagi kami optimalkan itu karena kami tadi sampaikan ada kelonggaran mengusulkan untuk jenjang jabatan-jabatan pelaksana yang kualifikasinya SD, SMP, SMA, dan itu kami akomodir secara formasi. Meskipun usulan formasinya tidak dengan jabatan penjaga SD kan tidak seperti itu. Nah, kami usulkan jabatan dengan nomenklatur beda yang kualifikasinya bisa mengakomodir teman-teman seperti itu. Yang kualifikasinya kira-kira seperti itu. Yang bisa dimasuki oleh teman-teman kan seperti itu. Semua ya. Jadi bagi yang kemudian pendataan tahun 2023 belum masuk, nanti bisa dilihat sesuai dengan kualifikasi masing-masing. Jadi ini bisa untuk menjawab semuanya karena ada kelonggaran tadi lulus SD, SMP, SMA nggak ada persoalan. Yang penting
bahwa ada peta jabatan yang diusulkan oleh user, oleh OPD user ya. Ya, ini ramai sekali siang hari ini kita berbincang-bincang tentang rekrutmen ASN P3K maupun PNS ya. Ini dari Didit Echa. Yang tidak masuk database BKN bagaimana Pak? Apakah bisa ikut juga? Tadi kan sudah dijawab tadi. Itu permasalahannya teman-teman sekalian. Tadi kan sudah dijawab. Jadi mungkin menegaskan juga Pak Ketua, silakan nanti kita tunggu pengumumannya teman-teman sekalian. Kan di situ ada persyaratan-persyaratan sekali lagi. Iya. Dan nanti kalau misalnya kan harus diselesaikan tahun 2025 ya Pak. Terkait dengan rekrutmen ASN bahwa ada dua, yaitu untuk PNS dan untuk non PNS. Nah, terkait dengan itu bahwa kita masih menunggu Juklak dan Juknis dari Kemenpan RB. Baik. Maka informasi nanti terkait dengan itu kita akan langsung sampaikan langsung kepada seluruh masyarakat, terutama kepada non ASN Kota Tegal. Nah, tadi ada beberapa kriteria tertentu yang memang wajib dipenuhi dan wajib diisi oleh para non ASN di masing-masing OPD yang ada, bahwa kita masih memetakan formasi di seluruh OPD yang ada. Harapan kita adalah seluruhnya bisa tercover. Ya, yang umur 20 tahun ke atas dan berpengalaman kerja 3 tahun berturut-turut. Nah, bagi yang tidak memenuhi kriteria itu ya kita belum bisa bahas di sini. Jadi yang kita akan lakukan awal ini adalah yang sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan ketentuan. Jadi 3 tahun berturut-turut bekerja, 20 tahun umur yang ke atas. Nah, itu yang menjadi prioritas utama bagi kita. Dan saya berharap ya semuanya bisa tercover. Entah itu nanti anggarannya menggunakan paruh waktu atau kemudian penuh waktu, kita belum bisa cek sekarang, karena kita lagi menunggu formasi yang jelas seperti apa, kebutuhannya ada berapa, dan kemudian kebutuhan anggarannya ada berapa. Karena anggaran ini kan global. Kita punya APBD sekitar 1,1 lebih triliun sekian, yang semuanya tentu terbagi untuk belanja pegawai dan belanja non pegawai. Nah, ini yang kemudian akan kita rapatkan secara intens bersama dengan pemerintah Kota Tegal untuk menangani persoalan terutama rekrutmen non ASN. Baik. Saya rasa itu ya. Terima kasih semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat, mungkin bisa menambahkan Pak sebagai closing statement Pak, atau mungkin saran atau mungkin himbauan gitu Pak. Mbak Elo, terima kasih teman-teman semuanya. Menegaskan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Sambil menunggu sambil menunggu penetapan formasi, kemudian kebijakan-kebijakan Juklak Juknis tentang perekrutan dan pengadaan CASN 2024 ini, kami berharap teman-teman non ASN ini mempersiapkan diri, bekali dengan pengetahuan dan sebagainya, karena ini sekali lagi bukan pengangkatan, tetapi proses seleksi. Sekali lagi proses seleksi, ada mekanisme, ada ujian dan sebagainya, yang itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Dan bagi masyarakat, teman-teman fresh graduate, menunggu nanti pengumuman kami, formasi yang ditetapkan oleh Menpan seperti apa, kami persilahkan untuk ikut berkompetisi. Kami mohon doanya Pak Ketua dan Mbak Elo bisa mengawal kegiatan pengadaan JAS ini sampai dengan tuntas dan hasilnya sesuai dengan harapan kita semuanya. Itu aja Mbak Elo, terima kasih. Baik. Ya, untuk Anda sahabat podcast yang berminat untuk bergabung bersama Kota Tegal di ASN, baik ASN P3K maupun CPNS, silakan bisa mempersiapkan diri mulai sekarang. Untuk Anda yang masih sekiranya kurang di bidang masing-masing, silakan bisa meningkatkan kompetensi mungkin melalui seminar-seminar atau mungkin melalui pelatihan-pelatihan yang banyak bertebaran. Saya Elok Melati pamit dan kita akan berjumpa lagi di podcast DPD selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.